warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulina Utasulut, SPT MPT, nomor NIDN 0115128201. Saya adalah salah satu dosen di program studi peternakan Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara. Adapun tujuan pembuatan video yang saya lakukan yaitu untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 sebagai persyaratan diri dosen dan unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi ataupun PDD UKT-PT. Sebagai dosen pada program studi peternakan, ada beberapa mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu ilmu peternakan. Dan salah satunya adalah mata kuliah pengetahuan bahan pakan dan teknik formulasi langsung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah pengetahuan bahan pakan dan teknik formulasi langsung, meliputi komponen DAI yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery merupakan penyampaian materi yang dilakukan kepada mahasiswa, sedangkan interaction menjelaskan bagaimana mahasiswa menerima dan menerapkan serta berinteraksi selama proses belajar mengajar pada materi ataupun perkuliahan mata kuliah pengetahuan bahan pakan dan teknik formulasi langsung. Assessment yaitu menjelaskan bagaimana cara mengukur dan melakukan penilaian secara objektif terhadap mahasiswa dari materi perkuliahan yang telah disampaikan. Mata kuliah pengetahuan bahan pakan dan teknik formulasi langsung ini merupakan mata kuliah keprodian bidang peternakan yang diajarkan kepada mahasiswa semester 4. Mata kuliah pengetahuan bahan pakan dan teknik formulasi langsung ini mempelajari tentang jenis pakan, karakteristik pakan, kualitas pakan, serta nilai nutrisi pakan dan yang digunakan untuk penyusunan langsung ternak. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari cara menyusun langsung yang seimbang sesuai dengan kebutuhan nutrisi berbagai jenis ternak, baik ruminansia maupun non-ruminansia. Adapun kode mata kuliah untuk pengetahuan bahan pakan dan teknik formulasi langsung yaitu PPTR 64306 dengan bobot SKS berjumlah 3 SKS yang terbagi ke dalam 2 SKS untuk perkuliahan teori dan 1 SKS untuk perkuliahan praktik. Adapun kemampuan yang diharapkan berdasarkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pengetahuan bahan pakan dan teknik formulasi langsung meliputi pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan pengetahuan dasar tentang bahan pakan. Kedua, mahasiswa mampu memaparkan bahan pakan sumber energi, sumber protein, sumber lemak, sumber mineral dan vitamin, serta bahan pakan tambahan. Ketiga, mahasiswa mampu menguraikan arti nutrisi dan batasan penggunaan bahan pakan. Keempat, mahasiswa mampu menganalisis metode evaluasi bahan pakan. Kelima, mahasiswa mampu menjabarkan teknik penyimpanan dan pengolahan bahan pakan. Keenam, mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar formulasi langsung. Ketujuh, mahasiswa mampu menyusun formulasi langsung ternak unggas. Dan terakhir, kedelapan, mahasiswa mampu menyusun formulasi langsung ternak unggas. Teknik formulasi langsung itu terdapat 16 kali pertemuan yang di dalamnya meliputi pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS dan pertemuan untuk ujian akhir semester atau UAS. Adapun materi setiap pertemuan pada mata kuliah pengetahuan bahan pakan dan teknik formulasi langsung antara lain: pertama, definisi bahan pakan, kelas bahan pakan, komponen bahan pakan, dan klasifikasi bahan pakan. Kedua, definisi manfaat dan jenis bahan pakan sumber energi. Ketiga, definisi manfaat dan jenis bahan pakan sumber protein. Keempat, definisi manfaat dan jenis bahan pakan sumber lemak. Kelima, definisi manfaat dan jenis bahan pakan sumber mineral dan vitamin. Keenam, bahan pakan feed supplement dan vitamin D. Ketujuh, jenis anti nutrisi pada bahan pakan dan batasan penggunaan bahan pakan yang memiliki anti nutrisi. Kedelapan, pengontrolan dan penentuan kualitas pakan berdasarkan evaluasi fisik, biologi, kimia, dan ekonomis, serta senyawa pencemar pakan. Kesembilan, penyimpanan dan pengolahan bahan pakan. Kesepuluh, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun langsung dan tahapan dalam menyusun langsung. Kesebelas, metode menyusun formulasi langsung ternak unggas. Dan terakhir, ke-12, metode menyusun formulasi langsung ternak ruminansia.
pengetahuan manfaat dan teknik formulasi langsung ini terdapat perkuliahan teori dan praktik, di mana satu SKS perkuliahan teori yang membutuhkan waktu 50 menit. Sehingga untuk mata kuliah ini membutuhkan waktu 2 SKS dikali 50 menit dengan total waktu 100 menit. Sedangkan kuliah praktik membutuhkan waktu 1 kali 100 menit dengan total waktu 100 menit. Adapun metode dan cara pembelajaran dari mata kuliah pengetahuan manfaat dan teknik informasi langsung ini meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, praktik, belajar mandiri, serta penugasan. Adapun interaksi yang dilakukan pada mahasiswa meliputi 2 interaksi, yaitu interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Interaksi langsung dilakukan melalui tahap tatap muka, melalui perkuliahan berupa tanya jawab dan diskusi dalam kelas, serta pembahasan hal-hal lain yang terkait dengan materi perkuliahan secara langsung. Sedangkan interaksi tidak langsung dilakukan di luar waktu perkuliahan dengan memanfaatkan WhatsApp group, Zoom meeting, dan media sosial. Adapun indikator capaian dalam mata kuliah pengetahuan manfaat dan teknik formulasi langsung ini antara lain kelancaran komunikasi, kedalaman pemahaman, ketepatan penjelasan, keaktifan diskusi dan tanya jawab, serta kerjasama dalam kelompok dan penyelesaian tugas. Terakhir adalah evaluasi dan jenis penilaian pada mata kuliah pengetahuan manfaat dan teknik formulasi langsung, di mana penilaian ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa tentang materi perkuliahan yang telah disampaikan. Adapun acuan penilaian mahasiswa meliputi 1. Presensi atau kehadiran sebesar 20%, kedua, tugas sebesar 20%, kuis sebesar 10%, keempat, ujian tengah semester sebesar 25%, kelima, ujian akhir semester sebesar 25%. Adapun indikator penilaian pada mata kuliah pengetahuan manfaat dan teknik formulasi langsung ini terdiri dari ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan kuis. Didasarkan pada ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan dan menjawab soal yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk indikator tugas mandiri dan kelompok didasarkan dengan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu dan jenis tugas yang diberikan. Indikator penilaian aktivitas praktik didasari dengan ketepatan dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan prosedur kerja. Indikator penilaian untuk tugas laporan akhir didasari dengan hasil kerja masing-masing mahasiswa dari materi praktik yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di dalam kelas untuk mata kuliah pengetahuan manfaat dan formulasi langsung. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa sekalian. Siang, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Syukur kita ada sampai lulus sementara. Kita bisa ketemu lagi pada hari ini. Dengan materi yang berbeda. Sebelum kita mulai,
daun pisang, masih ada daun nangka dan sebagainya. Jadi bahan pangan asal asli ini tidak ada diubah sama sekali bentuknya asli. Jadi dari tanaman kita ambil dan langsung diberikan kepada tanaman. Oke, yang kedua adalah bahan pakan bentuknya butiran. Nah, butiran pasti semua paham kan? Bentuknya butiran atau bulan-bulan, ya kan? Itu dari biji-bijian. Nah, jagung, kacang tanah, lagi sorghum, lagi dari apa? Bisa bilang mandiri, bener itu biji-bijiannya, sebagainya ya. Ketiga, bahan pakan dalam bentuk tepung. Nah, ini artinya bahan pakan yang bentuk aslinya diubah menjadi tepung, ya kan? Diolah sedemikian rupa menggunakan mesin, menghaluskan sehingga dia menjadi tepung. Proses namanya ekstraksi, ya. Seperti apa contohnya? Banyak tepung ikan, tepung garam, jagung halus, betak, ngatur dan sebagainya ya. Intinya ini adalah proses dari bentuk asli berubah menjadi tepung. Oke. Keempat, bentuknya crumble dan pelet, ya kan? Nah, bahan pangan ini merupakan hasil dari gabungan atau campuran berbagai bahan untuk diolah kembali dengan teknologi agar dapat membentuk crumble ataupun pelet. Crumble atau pelet mungkin adik-adik sekalian mahasiswa di sini pernah beli makanan di coffee shop atau mungkin tempat-tempat penjualan makanan ternak. Dan untuk seperti ini umum. Karena ini yang sering dilakukan oleh yang kita dapatkan di perusahaan komersil ya. Tentunya crumble ataupun pelet. Crumble bedanya dengan pelet, kalau pelet dia lebih ada mesin cetak peletnya ya, lebih ukurannya lebih panjang. Sementara kalau crumble dia bentuknya lebih tidak beraturan, masih bentuk butiran, tapi dia sudah tidak sama, tidak seragam itu bentuk crumble. Kalau pelet dia lebih panjang dan ukurannya biasanya seragam. Kelima, ada bahan pakan bentuknya cairan. Nah, ini dia. Jadi bentuk pakan cairan ini tersedia dan bisa kita tambahkan ke dalam makanan. Contohnya minyak kedelai dan minyak sawit. Ya, minyak sawit itu bisa digunakan sebagai makanan tambahan di dalam rasul ataupun ke dalam konsentrat. Ya, kemudian apa lagi? Ada molasses dan sebagainya. Jadi bahan pakan kita review lagi ya. Tadi bahan pakan berdasarkan bentuk ada bentuk asli, kemudian ada bentuk yang butiran, ketiga ada bentuk tepung, kemudian ada bentuk pelet atau pelet, dan terakhir adalah cairan. Oke. Mengingat materi yang lama sudah Ibu sampaikan mengenai definisi bahan pakan dan juga komponen penyusun bahan pakan, masih ada yang ingat? Siapa yang bisa jawab? Apa saja komponen penyusun bahan pakan? Silakan Ali. Komponen penyusun bahan pakan ada 6. Yang pertama itu sumber energi, yang kedua sumber protein, yang ketiga sumber lemak, yang keempat sumber mineral, yang kelima sumber vitamin dan Oke, baik, benar Ali. Jawaban kamu benar bahwasanya komponen penyusun bahan pakan itu adalah sumber protein, sumber energi, lemak, vitamin, mineral dan air. Ya, dan itu masing-masing mempunyai perannya khusus. Jadi kalau sumber energi, ya berarti adalah bahan pakan yang mengandung energi tinggi. Itu juga dengan protein, berarti dia adalah bahan pakan yang mengandung protein yang tinggi. Ya, kita lanjut. Ketiga,
ketiga, sumber vitamin. Kenapa sih penting sekali vitamin bagi ternak? Sangat penting, walaupun sebenarnya kadar yang diberikan pada bahan makanan kecil. Maka vitamin sangat membantu dalam proses penyerapan nutrisi di dalam tubuh ternak. Jadi kalau hanya ada nyeri saja protein, lemak tapi kurang atau minim akan dan vitamin mineral, justru proses penyerapan dan berjalan lambat akan ada banyak yang terbuang karena terbuang vitamin. Walaupun persentase dalam makanan sedikit, tapi sedikit pun dia memiliki peran yang sangat penting. Ya. Contohnya apa saja? Ya, ada vitamin yang A, B, C, D, vitamin A, D, ya. Vitamin A, D, dan ada vitamin yang larut dalam lemak dan ada vitamin yang larut dalam air. Ya. Kemudian sumber mineral, yaitu bahan pangan yang mengandung mineral. Terutama unsur yang penting adalah kalsium, fosfor, besi, dan mineral lainnya. Ya kan? Ini bisa ada pada tepung tulang, tepung dapur, beras. Ini bisa kita beli di workshop ya. Nanti bentuknya nanti seperti mineral mix, khususnya nanti mineral mix atau vitamin mix. Ya. Nanti kalau di workshop bentuknya udah campuran ya. Jadi tinggal kandungannya berapa persen. Ya. Oke. Terakhir, klasifikasi bahan pangan berdasarkan ketersediaannya. Ya. Ada namanya bahan pangan konvensional, ada yang namanya bahan pangan inkonvensional. Konvensional apa artinya ya? Konvensional adalah bahan pangan yang umum atau lazim digunakan, ya kan? Yang standar diketahui orang atau umumnya orang biasa pakai itu, ya kan? Orang pangan yang ada di pangan ternak atau yang ada di sumber daya masyarakat biasanya kan petani, ya. Kemudian apa? Jagung, ya kan? Apa lagi? Dedak, apa lagi? Kira-kira bisa dimanfaatkan jagung, dedak, ombok, kan apa itu misalnya hasil ampas tahu, ampas tempe dan sebagainya, ya. Itu dia. Kemudian bahan pangan ini biasanya ya kan mudah didapat. Nah, itu dia dasar konvensional mudah didapat, dasar kriteria, ya kan? Tersedia. Dasar konvensional dari jagung ada, dari dedak ada, ada apa lagi? Mungkin ya, misalnya kemir, ya kan, kemudian jagung, kemudian padi, kan ya. Dan apa lagi? Ini hijauan termasuk dan sebagainya mungkin itu juga adalah bahan pangan konvensional. Mungkin itu sama dikatakan bahan pangan konvensional kenapa? Karena sekarang limbah dari hasil pabrik kelapa sawit seperti contohnya mungkin itu sudah lancar digunakan. Kalau dulu susah nyarinya karena belum familiar orang menggunakan kulit sawit. Sekarang sudah baik di pakan ternak, khususnya ternak ruminansia ya, di mana dia lebih besar. Jadi nggak terbuang hasil limbah dari pakan sawit. Kedua adalah bahan pangan inkonvensional. Ya, ini namanya tidak lazim, dalam artian aneh ya. Tapi sebenarnya kurang biasa masyarakat yang menggunakannya. Ya kan? Karena faktor ketersediaan. Susah didapatkan atau mungkin yang hasil produksinya tidak banyak dan sebagainya. Nah ini biasanya tergantung ketersediaan di daerah masing-masing. Tadi misalnya ada pabrikan ini,
dikategorikan atas beberapa jenis dan klasifikasi. Jadi kalian harus memahami perbedaan masing-masing berdasarkan kelasnya apa, asalnya apa, dan lain sebagainya. Supaya apa? Kalian bisa memasukkan ke dalam dokumen masing-masing. Oh, berdasarkan bentuk, yang kategorinya bentuk, apa namanya, yang murni, yang kirang, dan sebagainya, bisa memasukkan jenis-jenisnya sesuai dengan klasifikasi. Supaya kalian ketika mau menulis sudah makan, tapi kalian tahu ini dia mesti masukkan pakannya, campurannya, apakah tepung dengan tepung atau tepung dengan butiran atau krambol dan sebagainya. Ya, pengenalan dasar. Ini mengenal secara dasar bentuk-bentuk bahan makanan. Ya. Oke, baiklah. Harapan ibu untuk pertemuan kali ini kalian bisa memahami materi yang ibu sampaikan. Kurang lebihnya kalian bisa mempelajari lagi, mencari lagi literatur ataupun jurnal dan membaca buku